Jadi di kesempatan kali ini saya berada di pantai selatan ya, tepatnya di daerah Malang, Jawa Timur. Dan posisi saya saat ini ya berada di atas tebing, teman-teman, di atas ketinggian, karena ingin memantau suasana ombak yang maha dahsyat ya di lokasi ini. Nah, kita ambil dari sini, teman-teman. Ini hari ini, teman-teman, terjadi ombak yang sangat besar di Laut Selatan ini ya. Tentunya tidak terlihat satu pun perahu nelayan yang melakukan aktivitasnya di tengah laut sana. Kalau di hari-hari biasa, teman-teman, di sana ya banyak nelayan yang mencari ikan. Namun hari ini, khusus hari ini, tak ada warga atau nelayan pun yang berani melaut. Itu karena ombak hari ini diprediksi sangat besar, dan dihimbau juga untuk para nelayan untuk tidak melakukan aktivitasnya mencari ikan di lautan ya. Di bawah sini, teman-teman, ini adalah sebuah tebing ya, sangat curam, yang dimana setiap hari, setiap detik, setiap menit dihantam ombak yang dari tengah laut sana ya, dan suara menggelegar, benturan ombak itu, dentumannya itu sangat mengerikan, teman-teman. Nah, seperti itu sangat tinggi sekali gelombangnya, bak tsunami ya, teman-teman, bak ombak tsunami, Masya Allah. Terdengar seperti ini, dan disusul lagi. Semakin sore ini semakin besar. Sangat mengerikan ya, teman-teman. Nah, di samping fenomena terjadinya ombak yang sangat besar, teman-teman, di tempat ini ternyata digunakan untuk acara ritual, teman-teman. Jadi sering digunakan untuk acara orang bertapa. Dan ceritanya di tempat ini ada pertapa gaib. Jadi di batu ya, batu di atas sana, ini menurut cerita dari ya Tok Tular ya, cerita turun temurun yang warga sini ya, diyakini oleh warga sini yang pernah melihat sosok melakukan pertapaan di sini. Namun sampai sekarang pun masih ada ya. Jadi sosok ini mungkin bisa jadi sosok gaib atau bukan orang sembarangan, karena warga yang melihat sosok penampakan orang yang bertapa ini tidak semua warga yang mampu melihatnya. Ya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi mohon maaf, saya hanya mengeksplor ya, tidak ada maksud lain di sini, hanya ingin menguri-nguri tentang keberadaan tempat-tempat sakral yang ada di pantai Laut Selatan. Jadi orang bertapa yang ada di sini itu ada warga yang melihat sedang menghadap ke Laut Selatan sana. Nah, teman-teman, karena saya tidak punya mata batin atau indera keenam ya, jadi tidak, mungkin di kamera juga tidak nampak sosok yang duduk bersila menghadap ke laut ini ya, kecuali orang indigo baru bisa melihatnya. Usut punya usut, di dataran tinggi, tebing tinggi, tebing batu karang tinggi ini ternyata ada tempat yang memang benar-benar disakralkan, teman-teman. Kita mendekat ya, biar lebih bisa tahu seperti apa lokasi dari tempat yang sangat dianggap keramat di tempat ini. Kita melewati samping dari musola. Jadi ada juga musolanya, teman-teman. Ada musola ya di sini. Nah, karena apa? Fungsi dari musola ini digunakan untuk tamu-tamu yang datang dari luar daerah ketika menginap di tempat ini. Nah, seperti ini sekali kotor ya. Nah, ini fungsinya untuk musola, juga untuk meditasi ternyata, teman-teman. Kenapa? Ada bekas persajian di sana. Itulah. Ya, kita harus menghargai ya, perbedaan keyakinan masyarakat. Kalau di luar dipikir akal sehat, tentunya sangat lucu ya, teman-teman. Sangat lucu, musola digunakan untuk acara ritual yang di luar agama Islam maksudnya, mungkin dari agama lain ya. Nah, teman-teman,
Jadi di sini juga ini tangga berundak yang kita tadi memang kita sengaja ambil dari belakang ya. Kita tadi turun dari sana, kita review dari belakang, baru kita sisir tempat ini dan keunikan tempat ini. Kita bersama rekan-rekan yang lainnya ya, teman. Nah, disinilah. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini tempat yang diduga tempat ini adalah juga tempat pertapaan, namun pertapaan pada era leluhur ya, era kuno, entah itu era kerajaan Majapahit atau kerajaan Kadiri, karena ini adalah wilayah Malang yang tentunya sangat berdekatan dengan kerajaan Singosari ya. Kita tidak tahu ya di sini, teman-teman. Rahayu, rahayu, rahayu. Banyak sekali ya perdupaan dan persajian yang kita dapati di sini. Itu ada sebuah gentong juga yang isinya saya tidak berani membuka ya, teman-teman, ya mohon maaf ya. Dan di sini ada keber warna kuning atau kain warna kuning yang ini menunjukkan kuning ada aura sakral ya di tempat-tempat sakral. Nah, lihat ada batunya, ini adalah batu karang, teman-teman ya. Ini adalah batu karang yang warnanya hitam. Mungkin karena sisa asap pembakaran dari dupa ini. Itu bekas tempat atau altar tempat duduk ya, teman-teman. Jadi diyakini di sini ada orang yang bertapa, tapi zaman leluhur. Zaman leluhur, zaman nenek moyang. Yang orang bertapa yang diketahui ada di sisi warga itu ada di belakang dari ini tadi. Jadi posisi tempat pertapaannya itu ada di belakang tempat ini. Nah, itu. Coba kita geser ke sebelah kiri lagi ya. Teman-teman, kita geser ke sebelah kiri ya. Nah, sini teman-teman. Nah, di sini. Memang sengaja saya ambil dari belakangnya sana tadi. Barangkali siapa tahu ada kemunculannya, namun juga tidak kita dapati. Di sini, teman-teman, ada orang pertapa menghadap ke laut selatan sana. Nah, ini ombaknya sangat mengerikan. Benar-benar sangat mengerikan ya, teman-teman ya. Nah, sini juga bisa. Nah, terlihat ya, gulungan-gulungan ombak ini sangat tinggi, Masya Allah, seperti tsunami. Sangat tinggi sekali. Masya Allah, getarannya teman-teman. Ketika menghantam Bengkarang, ini ya, yang saya duduki ini, ikut bergetar. Sangat luar biasa, saking dahsyatnya ombak tadi ya, teman-teman. Saking dahsyatnya. Dan hanya di sini, di area ini. Di sana juga lihat sangat tinggi area sini. Kalau mungkin di pantai-pantai yang lain ya, nah, ini teman-teman, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya Allah, saya harus pegangan nih, bergetar. Jadi seperti gempa, teman-teman, horek gitu. Nah, di sebelah kiri sana terlihat ada sebuah pulau ya, kecil. Nah, dan di sana, teman-teman, itu jarang dijamah manusia. Tempatnya juga sangat wingit dan hanya bisa dijangkau ketika ombak dalam keadaan tenang menggunakan perahu kecil, perahu nelayan ya. Biasanya orang yang warga pernah ke sini itu pernah ke sana, namun tidak sampai masuk ke dalam hutan. Itu hutan ya, teman-teman ya. Itu hutan kecil yang di dalamnya itu banyak sekali fragmen-fragmen pecahan tembikar kuno, gerabah-gerabah kuno ya, terbuat dari tanah liat. Itu di sana. Mungkinkah dulunya itu adalah perkampungan kecil ya, perkampungan kuno, ataukah ada candi? Kita juga tidak tahu. Dan ini hanya sumber folklore dari masyarakat yang warga yang menceritakan itu. Tentunya keberatan kalau kita ajak ke sini ya. Beliau keberatan hanya bercerita gitu saja, tidak boleh atau tidak mau dipublikasikan gitu ya, teman-teman. Wajahnya sangat luar biasa sekali. Coba kita menuruni anak tangga ini. Di sana kita bisa memantau ombak yang super dahsyat ini dari bawah, teman-teman. Nah, kita turun ya, kita pantau dari bawah. Ini semakin penasaran karena semakin siang semakin besar dentuman ombaknya dan gulungan ombaknya seperti tsunami. Nah, kita turun. Nah, kita sudah sampai di bawah, teman-teman. Kita saksikan di sini di batas pagar ya.
di batas pengaman, tidak boleh di ya biar aman lah. Kita lewat sini, kita pantau dari sini ya teman-teman ya. Seru ini, sangat seru sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari sini teman kelihatan ya, ini pulau kecil yang saya ceritakan tadi. Allahu Akbar. Insyaallah kaget aku. Allahu Akbar. Ini pulaunya teman-teman. Insyaallah berikan ya kuasa Tuhan ya. Sebenarnya kemampuan manusia, kesaktian manusia itu tidak ada apa-apanya kalau kita melihat laut seperti ini, teman-teman. Kita bisa berintrospeksi diri, merenung sejenak di sini. Ya, kalau saya jabarkan tentunya tidak habis-habis. Banyak manusia atau orang serakah yang berebut tanah, banyak manusia orang serakah yang berebut lahan, memilikan tanah dan ladang. Nah, dengan melihat luasnya laut ini ya teman-teman, ya, betapa kayanya Tuhan Yang Maha Esa ini, betapa kayanya. Manusia tidak ada sekulit ari ya. Manusia terkaya di dunia pun tidak ada apa-apanya kalau kita merenung di depan laut seperti ini. Yang para orang kaya, miliarder, triliuner berebut tanah. Ini tanah teman-teman, ini bumi ya kan. Ketika Allah menghendaki ini jadi daratan, berapa juta, berapa miliar, berapa triliun kapling-kapling ya yang ada di sana. Ya hanya sekedar renungan ya. Kita harus selalu ya mengingat besaran Tuhan. Di tempat inilah kita sedikit bisa sadar diri bahwa kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Di sebuah tempat keramat yang kita review tadi, ada seorang tertapa yang menghadap ke laut, dan di sana ada pulau kecil yang di sana juga ada bekas peradaban dulu. Situasi saat ini sangat ngeri teman-teman. Saya mohon diri, saya takut ya, mungkin saya orang pendosa, jadi dengan kejadian ombak seperti ini kok tiba-tiba merinding ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sebagai manusia biasa yang penuh dosa, saya tidak luput dari salah, hilaf maupun dosa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, selamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari rahayu.